Halo semua, apa kabar? Jangan lupa subscribe channel papa aku. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Air Green Doctor. Film Jepang ini diangkat dari manga dengan judul Otoko no Isou yang rilis pada tanggal 23 Oktober 2014. Film yang bergenre romance ini menampilkan kisah cinta yang beda usianya 20 tahun lebih. Daripada kelamaan, langsung aja kita bahas film ini. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah pedesaan. Terdapat seorang wanita dan cucunya. Wanita ini bernama Towa. Tak lama kemudian datanglah seorang pria remaja yang ternyata pria itu suka dengan nenek Towa. Waktu pun berlalu. Cucu dari nenek Towa pun sudah menjadi dewasa. Cucu ini bernama Sugumi. Lalu datanglah seorang pengantar surat dan menanyakan kabar nenek Towa. Tak lama kemudian Sugumi ditelepon seseorang dan memberikan kabar bahwa nenek Towa telah meninggal dunia. Sugumi baru saja putus dengan pacarnya karena ternyata pacarnya sudah menikah. Sugumi memutuskan untuk tinggal di rumah nenek Towa dan meninggalkan pekerjaannya. Sehari setelah pemakaman sang nenek, datanglah seorang laki-laki yang cukup tua. Laki-laki itu bernama Kaeda. Dia adalah seorang profesor filosofi di Universitas Kagoshima. Kaeda juga berkata bahwa dia dulunya adalah murid sang nenek Towa. Padahal Kaeda ini adalah pria yang dulunya menyukai nenek Towa. Lalu Kaeda berkata kalau dirinya akan tinggal bersama Sugumi di ruangan kosong di sebelah kompleks rumah Towa, dan dia juga sudah mendapat izin dari almarhum Towa untuk kapan saja tinggal di ruangan itu. Bahkan Kaeda juga sampai diberi kunci oleh almarhum Towa. Singkat cerita, interaksi antara Kaeda dan Sugumi mulai terbangun. Sugumi masih patah hati karena pacarnya yang ternyata istri orang seringkali terlihat murung dan berbungka masam. Dia juga tidak pernah terlihat berdandan. Kaeda pun kemudian menasehati Sugumi kalau dia sebenarnya itu lumayan cantik, tapi dia kurang berusaha tampil manis. Kalau terus seperti ini tidak ada laki-laki yang mau mendekatinya. Ketika Sugumi sedang beres-beres rumah, dia melihat dirinya di kaca dan mulai saat itu dia sedikit berdandan. Suatu ketika Sugumi kehilangan kalungnya yang harganya lumayan mahal. Sugumi malah berkata, tidak usah diperdulikan, itu cuma perhiasan pengecut yang aku beli sendiri. Kaeda yang mendengar ucapan Sugumi merasa kecewa karena Sugumi tidak menghargai dirinya sendiri. Sore harinya Kaeda pulang dalam keadaan basah kuyup dan meminta Sugumi untuk melepaskan kaos kakinya. Saat itu Kaeda langsung memeluk Sugumi, yang ternyata Kaeda membelikan Sugumi sebuah kalung. Keesokan paginya datang seonggok pria mengajak Sugumi dan Kaeda ke acara festival malam ini. Sampainya di sana, Kaeda melihat Sugumi sendiri dan mengetahui bahwa Sugumi iri melihat orang pacaran. Kaeda pun mengajak Sugumi jalan-jalan menaiki sepeda orang. Dan di momen inilah benih-benih cinta Sugumi dan Kaeda mulai tumbuh. Singkat cerita, saat acara 40 harian neneknya Sugumi, Kaeda pun datang. Saat itu ia memperkenalkan diri pada seluruh keluarga Sugumi. Bahkan ia sekaligus melamar Sugumi dan menceritakan bahwa dulu dia pernah suka pada neneknya Sugumi.
Sugumi yang mendengar hal itu sampai hampir pingsan dibuatnya. Keesokan paginya Sugumi bilang bahwa dia tidak mau menikah dengan Kaeda. Ditambah dia mengira Kaeda menerima surat dari istrinya dan menyuruhnya untuk pulang. Sugumi mulai merasa cemburu. Sugumi pun diam-diam masuk ke kamar Kaeda karena ia ingin mengetahui isi surat tersebut. Tapi Kaeda keburu masuk ke kamarnya. Kaeda pun berkata bahwa dia tidak keberatan bila Sugumi membaca isi surat tersebut. Karena Sugumi kesal duluan, Sugumi pun menyepak Kaeda. Kaeda pun menjelaskan pada Sugumi bahwa isi surat tersebut adalah wanita yang membesarkanku telah meninggal 1,5 bulan lalu. Sugumi merasa bersalah, langsung meminta maaf kepada Kaeda. Suatu hari mereka kehadiran seorang anak laki-laki yang ditinggalkan ibunya di rumah Sugumi. Anak itu menghiasi hari-hari mereka. Dari cara Kaeda memperlakukan anak itu bisa dikatakan bahwa Kaeda seandainya menjadi bapak adalah tipe yang galak dan sangat disiplin. Di sisi lain, Sugumi terlihat sama seperti ibu kebanyakan yang tidak tegaan dan mudah menyerah kepada anaknya. Kaeda berkata bahwa ibu anak tersebut tidak akan pernah kembali untuk menjemputnya. Tapi anak itu selalu percaya kalau ibunya akan menjemputnya kembali. Tapi kemudian kenyataan tidak sesuai yang diucapkan Kaeda. Anak ibu tersebut pun menjemputnya. Pada saat ingin pulang, anak tersebut diberikan alamat rumah mereka, di mana bila anak tersebut baik-baik saja, dia bisa mengirimkan gambar bulatan besar ke mereka. Sugumi pun merasa kehilangan. Suatu hari, ibunya Sugumi mengunjungi mereka. Dia meminta agar Sugumi dan Kaeda segera menikah sebelum dia punya anak. Kaeda yang mendengar hal itu langsung melamar Sugumi di depan ibunya. Tapi Sugumi masih enggan untuk menerima lamaran Kaeda. Ibunya Sugumi bilang, anggap saja Kaeda adalah orang yang diutus nenek dari atas. Suatu hari saat Sugumi masuk ke kamar Kaeda, dia mengambil buku Kaeda. Saat mereka sedang rebutan buku, tak sengaja Kaeda menjatuhkan Sugumi. Karena mereka berdua memang saling jatuh cinta, Kaeda mengangkat kaki Sugumi dan mulai mengisap jari kaki Sugumi. Sugumi yang kakinya diisap merasa geli kenikmatan. Dan keluarlah kata-kata bijak. Oh. Bercocok tanam pun tak bisa terelakkan lagi. Singkat cerita, saat mereka mulai yakin untuk menikah, datanglah seonggok pria. Pria ini bernama Nakagawa. Nakagawa adalah mantan Sugumi yang dulu mempunyai istri dan bermaksud untuk mengajak Sugumi menikah dengannya karena dia akan bercerai dengan istrinya. Mendengar hal itu, Kaeda pun marah dan langsung baku hantam dengan Nakagawa. Dan pada saat Nakagawa pingsan karena tampolan Kaeda, Sugumi malah memilih menolong Nakagawa dan membuat Kaeda marah dan kesal. Sementara itu, Sugumi di rumah sakit mengetahui bahwa Nakagawa menderita retak tulang. Pada saat di ruangan rumah sakit, Nakagawa menanyakan sekali lagi apakah Sugumi mau menikah dengannya. Sugumi bilang pada saat dia pergi jauh dari Nakagawa, banyak hal yang sudah terjadi padanya. Dia pun menolak untuk menikah dengan Nakagawa. Saat Sugumi pulang, dia bingung karena Kaeda tidak ada di rumah dan menyesal karena telah mengecewakan dia. Sementara itu, Kaeda menenangkan diri di suatu tempat. Singkat cerita, badai turun di daerahnya. Sugumi lantas menjemput neneknya. Ia ingin menolongnya dan membawa ke rumahnya karena badai semakin mengerikan. Saat sedang di jalan, Sugumi terjatuh. Tak lama kemudian ada senter yang menyala di pengkolan jalan.
yang ternyata itu adalah Qaeda. Dia lantas menggendong nenek tersebut dan membawa ke rumahnya. Badai pun berlalu. Saat Sugumi sedang mewarnai kain, Qaeda datang dengan membawa surat yang ternyata itu dari anak yang pernah ia rawat dan mengirimkan pesan bulatan besar yang bertanda bahwa dia baik-baik saja. Sugumi pun langsung memeluk Qaeda dari belakang, dan itu bertanda kalau film ini tamat.